Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau terhubung bersama Mari di sini. Ini adalah pembacaan updatean energi love life untuk Sun, Moon, Rising, Venus berada di Aquarius. Namun seperti biasa sebelum mulai tarik kartu tarotnya, Mari akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan apa yang Mari sampaikan di sini tuh energinya vice versa. Pembacaannya kebolak-balik, niatnya baca energi Aquarius, kebacanya energi dari pasangan Aquarius. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Ini pembacaan energi untuk sepanjang bulan Oktober, walaupun nanti jika Mari ada waktu, Mari akan seperti biasa ya, bikin pembacaan untuk per 10 harinya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Energi, situasi hubungan Aquarius untuk sepanjang bulan Oktober adalah, oke, di situ ada Seven of Pentacles. Apa yang dilihat di sini? Oke. Ya. Nah, jadi Mari rasa akan ada sedikit penundaan ya di dalam hubungan ini. Nah, misalnya gini, akan ada salah seorang di antara Aquarius ataupun pasangannya itu yang nampaknya akan sibuk ya, punya aktivitas sibuk tertentu yang itu akan mempengaruhi relationship-nya dia ya, relationship Aquarius ini gitu. Ya, nah jadi kalau Mari lihat ini sebenarnya bisa kayak nunjukin terlalu fokus gitu ya. Jadi kehilangan kemampuan untuk multitasking lah di sana. Sampai seberapa sibuk sih sebuah pekerjaan, sampai seberapa sibuk sih sebuah aktivitas. Tapi ini kayak memperlihatkan ini tidak bisa diganggu. Aku lagi nggak mau diganggu oleh kamu. Nah, ujar-ujar yang seperti itu kayaknya bakalan ada gitu. Oke, tetapi kalau dibilang di sini misalnya oh dia lagi neko-neko tuh di luar sana, alasan aja tuh untuk menghindari aku. Mari rasa enggak juga di sana ya, karena ini energi Seven of Pentacles ini itu kayak kelihatan energi yang positif banget gitu. Cuman dalam kepositifan ini kok rasanya ada yang menuntut untuk dipahami, menuntut untuk dimengerti. Nah, di sana ya. Jadi ini seseorang yang kalau Mari lihat itu memikirkan jauh tentang masa depannya dia gitu. Jadi karena upaya-upaya besar yang harus dilakukan untuk menggapai masa depan yang indah sesuai yang dia maui, itu bisa kayak kehilangan momen untuk menikmati saat-saat sekarang ini gitu ya. Nah, dan kemudian ini bisa jadi bahwa hanya ada satu orang yang merasa terpuaskan dalam hubungan ini gitu ya. Nah, sekiranya kalau hubungan ini ada apa-apanya di depan sana, ini kayak rasa penyesalan itu tidak bakalan mengikuti diri gitu ya. Oke, baik, mari tarik energi berikutnya ya. Ada di situ energi dari The World. Kemudian di situ ada energinya dari Queen of Wands. Kemudian ada Three of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Page of Swords, dan yang terakhir di sini ada energi dari King of Cup ya. Waduh, jelek banget ya suara kambingnya. Oke, nah jadi kalau Mari lihat begini, akan ada seseorang ya dalam hubungan kalian. Nah, kalau apa adanya di meja gambar naga kita hari ini tuh, ini energi dari pasangannya kamu ya. Walaupun seperti Mari sampaikan di awal bahwa ini bisa aja ternyata adalah energi dari kamu. Tetapi akan ada seseorang di sini tuh yang kayak nggak mau ngebatasin dirinya dia. Ini ada seseorang yang lumayan berambisius gitu ya. Dia lumayan ambisius, dia lumayan terfokus gitu pada apa-apa yang dia anggap itu sebagai alasan untuk dia mendapatkan
kebahagiaannya dia gitu ya. Nah, ini seseorang yang kalau mari lihat ya, dia itu bukan tipe orang yang berbahagia dengan apa adanya. Dengan melakukan sesuatu, dia tuh kayak ngerasa dia semakin hidup di sana. Makanya, walaupun ini hubungannya sudah jadi hubungan pacaran, Kak, katakan sajalah hubungan yang berkomitmen di sana ya, entah jenis apapun model komitmennya ini. Tetapi dia tuh nggak akan hanya, udahlah aku mendapatkan pengakuan dari komitmenku ini aja lah, gitu ya. Saya rasa enggak juga di sana. Aku harus eksis. Nah, itu dia ya. Dia ambisius saat ini untuk bereksistensi. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi sehingga bisa saja hubungan relationship itu menjadi sebuah batu ganjalan bagi dirinya. Karena untuk saat ini dia tuh ingin diberikan ruang yang sebebas-bebasnya gitu ya. Nah, jadi bisa nanti ini ya, perilakunya dia ini, tindakan-tindakannya dia ini bisa nanti akan mendapatkan komplain gitu ya dari pasangannya gitu loh. Jadi dalam artian di sini tuh dapat komplain dari Aquarius gitu ya. Nah, namun di situ ketika dia mendapatkan komplain dari Aquarius, saya rasa dia akan berani untuk ngejawab gitu ya. Maksudnya dia tuh nggak akan menyalah-nyalahkan dirinya dia. Oke, aku minta maaf, aku mungkin terlalu sibuk, aku mungkin tidak terlalu fokus kepada kamu, mengabaikan dirimu. Saya rasa dia nggak akan minta maaf, tetapi dia akan bilang, oh nggak bisa gitu ya. Aku melakukan ini dan itu demi kepuasan batinnya aku. Nah, kira-kiranya kayak gitu. Jadi dia berani untuk memberikan penjelasan di sana. Walaupun penjelasan ini bisa jadi dia sampaikan itu dengan gaya bahasa yang agak nyelekit di sana gitu ya. Namun ketika argumen ini, jadi gini ya, tanpa sadar dia bisa bikin argumen meletus ya di antara hubungannya dia dengan Aquarius ini. Tapi nanti setelah argumen ini meledak, dia bisa aja kok nanti tuh akan manis lagi gitu ya. Tapi nanti setelah cekcok ribut-ribut, ya semoga ini hanya ribut-ribut kecil. Nah, modelnya kayak kita ya. Jadi dia ini orang yang kayak kalaupun dia beraktivitas di luar sana, dia mau Aquarius ini tuh mau support dia gitu ya. Dia mau Aquarius ini memahami tentang kebutuhan batinnya dia gitu ya. Nah, di sana. Namun kalau mari lihat, bisa saja memang di penghujung minggu atau di penghujung bulan kayak gitu ya. Dia baru nanti tuh akan ngasih sebuah kejutan manis gitu ya untuk Aquariusnya gitu. Jadi akan ada nanti momen yang dia pakai untuk mengambil kembali lah ya hatinya Aquarius di sana. Orang ini ya, ini bisa kayak yang cuekin Aquarius itu mau, tetapi dicuekin, walah, nggak bisa banget. Nah, di situ ya, dia bisa agak kurang menerima gitu ya. Kalau misalnya Aquarius ini akhirnya sibuk sendiri ya dengan dunianya Aquarius gitu ya. Dia bisa agak cemburuan juga itu di sana nanti. Jadi ini ibaratnya kayak yang seseorang yang boleh melakukan sesuatu ya, tetapi jika pasangan yang melakukan hal yang sama, bisa jadi dia di situ agak-agak komplain. Tetapi di sini ya, terlepas dari keegoan dirinya dia, saya rasa memang orang ini tuh cinta, oke? Saya rasa orang ini memang punya rasa sayang yang cukup tulus ini ke Aquarius. Nah, seperti itu ya. Jadi hubungan dengan Aquarius ini tuh bukan dijadikannya dia itu sebagai hubungan permainan saja gitu ya. Enggak gitu. Ini ya dia tuh kayak kepengen sebenarnya sih ya bahwa hubungan ini tuh ada fase-fase menanjaknya, ada fase-fase yang lebih baiknya. Nah, modelnya kayak gitu ya. Dan ini bisa aja nanti ya
hubungan untuk sepanjang Oktober minimal 1 kali, itu bisa akan ada kesalahpahaman di sana gitu ya. Yang dimaksudkan seperti ini, yang ditanggapi oleh dia seperti itu. Nah gitu ya, dia yang salah paham gitu ya. Nah ini bisa jadi orangnya nanti mau agak impulsif sedikit gitu ya. Nanti dia misalnya dengerin gosip dari orang lain gitu. Nah dia bisa tanpa mengkonfirmasi dengan baik ke Aquarius, dia bisa langsung ngegas di situ gitu ya. Nah orang ini sesibuk apapun dia, kalau Mari lihat itu kayak yang mau nih ya cari-cari tahu Aquarius ini sedang apa gitu ya, di sela-sela kesibukannya dia gitu. Dia akan cari-cari informasi tentang Aquarius, dan boleh jadi beberapa informasi yang dia dapatkan itu, atau minimal lah 1 informasi yang dia dapat itu informasi yang salah, informasi yang keliru di sana gitu ya. Nah demikian. Jadi nah karena informasi keliru dia dapat dan dia percayai, bisa ya di situ akhirnya ada cekcok. Nah begitu ya. Oke baik. Dan ini bisa jadi diam-diam itu kepo di belakangnya Aquarius gitu ya. Oke baik. Namun orang ini kalau Mari lihat lumayan percaya diri ya dalam sebuah hubungan. Jadi ini cekcok ini Mari rasa tuh hanya bumbu-bumbu hubungan ya. Nah kayak kita. Oke, karena toh pada akhirnya dia sadar sendiri, nanti akhirnya dia malu sendiri, udah dia ngajak ribut gitu ya, udah dia ngomong nyelekit gitu. Nanti dia akan belajar dari situasi kekonyolannya dia itu ya, dan itu nanti akan akan memberikan dia sebuah bekal bagaimana dia untuk bersikap lebih pantas gitu lah ya, lebih pantas di dalam sebuah relationship gitu ya. Nah kadang-kadang memang kita kayak gitu ya, sisi kanak-kanaknya kita itu, sisi gegerannya kita itu kadang-kadang memang masih mau menyelinap ya dalam tindakan-tindakannya kita. Nah, modelnya seperti itu. Apalagi di sini kalau Mari lihat ya, jangan-jangan ini energi Aquariusnya itu energi seseorang yang belum tentu juga di sini dia itu total banget dalam sebuah hubungan. Jadi ini bisa hanya pasangannya Aquarius yang total kepada Aquarius ya. Kalau dilihat apa adanya aja di meja tarot merah ini ya. Ini bisa hanya dia yang menginginkan Aquarius, tetapi Aquarius belum tentu sebegitu besarnya menginginkan seseorang ini gitu ya. Nah jadi bisa ini seseorangnya ya, pasangannya Aquarius ini tuh kayak yang sibuk itu, bisa kayak yang oke lah kalau dengan kamu itu tidak bisa mendapatkan ini dan itu, aku akan cari di tempat yang lain. Nah bisa yang kayak gitu ya, karena ngelihat di sini Aquariusnya kalau Mari tangkep ya untuk bulan Oktober ini itu bisa kayak yang orangnya itu agak kurang tenang gitu ya. Orangnya ini bisa agak kurang sabar. Orangnya ini bisa dengan gampangnya itu tersulut amarah gitu ya. Ada rasa resah yang dia biarkan mencengkram dirinya dia gitu ya. Jadi ini seseorang yang tidak stabil secara emosi, tidak clear secara pemikiran di sana ya. Walaupun kalau Mari lihat ini energi Aquariusnya itu dengan keadaan yang limbung seperti ini tuh nggak akan stop ya dalam hidup. Ada tuh kan orang udah apatis lah dalam hidup, udah pesimis lah dalam hidup, udah nggak ngelakukan apa-apa lagi lah dalam hidup. Saya rasa walaupun apa yang dia lakukan itu cenderung agak-agak keliru gitu ya, tetapi yang jelasnya di sini dianya bisa menjadi seseorang yang tetap melakukan sesuatu gitu ya. Ini ya, kalau Mari lihat bisa jadi ada ketidakjujuran ya di Aquariusnya gitu. Ada kayak yang ngebohongi diri dia sendiri atau salah mengukur tentang diri dia sendiri. Nah yang seperti itu ya. Kalau dilihat-lihat, adakah problem yang bisa saja dihadirkan dari pasangan Aquarius untuk Aquarius? Dalam pembacaan kali ini enggak gitu. Justru yang jadi troublemaker itu Mari lihat itu Aquariusnya sendiri. Boleh jadi ini Aquarius itu agak jiper gitu ya. Jiper itu apa tuh bahasanya ya? Dia bisa kayak
ngerasa dia kalah main kayak gitu ya dari pasangannya. Boleh jadi di sini Aquariusnya tuh lebih cemburuan gitu ya. Jadi energi mereka berdua ini bisa agak kurang lebih sama ya, lebih banyak energi apinya nanti untuk bulan Oktober. Walaupun Aquarius ini kan sesungguhnya energi udara ya, air sign gitu kan, tetapi untuk bulan Oktober bisa saja lebih nunjukin atau lebih mengaktualkan sisi apinya dia gitu loh. Jadi ini apinya dia tuh bisa berkobar-kobar, tapi kobar-kobarnya itu ndak karuan gitu. Jadi bisa menghancurkan diri dia sendiri atau bisa menghancurkan sesuatu yang baik yang harusnya tumbuh di sini gitu ya, yang harusnya tuh hadir gitu ya dalam hidupnya dia. Tapi ya itu tadi, bisa dia tanpa sadari melakukan sesuatu yang justru di situ destruktif banget, setidaknya bagi diri dia sendiri, gitu ya. Nah di sana kehilangan rasa percaya diri atau terlalu narsis. Jadi di sini ada energi yang ekstrim, gitu ya. Ada di sini kayak bisa energi sok taunya itu lebih besar. Ego ingin menjadi pusat dan sentral dari kehidupan ini pun bisa jadi ada. Nah, modelnya seperti itu ya. Jadi mari lihat, bisa Aquariusnya ini agak kurang balance. Ini sudah keluar kartu The Star. Bulan Oktober sesungguhnya bulan yang bisa membawa berkat banyak bagi Aquarius. Baik itu dalam hal percintaan kah, bisnis, karir, keuangan kah, kesehatan kah. Sebenarnya ini bisa menjadi puncak ya bagi Aquarius gitu. Tetapi mari lihat bahwa Aquariusnya itu kayak ngeblokir sendiri. Ya, dia yang ngeblokir tanpa dia sadari, katakanlah ya tanpa dia sadari ya. Hal-hal kebaikan itu datang bagi hidupnya dia. Gitu ya. Bisa jadi tidak sabar gitu ya, sehingga dalam ketidaksabaran ini katakanlah terburu-buru di sana gitu ya, terburu-buru sehingga mudah stres dianya gitu, terburu-buru ingin mendapatkan perhatian dari pasangan gitu ya. Justru caranya dia mendapatkan perhatian dari pasangan ini itu yang menghilangkan ketenangan dia sendiri gitu loh ya. Nah di sana jadi Aquarius ini destruktifnya dia, kalau mari tangkap, lebih cenderung untuk kepada diri dia sendiri. Nah di sana ya. Jadi ini ada kayak lagi-lagi mari nangkepnya itu ada ketidakjujuran gitu ya, melihat kondisi, melihat keadaan. Mungkin dia kayak bisa menangkep ya, atau dia bisa akan ngejudge pasangannya ini, wah kamu ini tuh ya nggak baik sama aku gitu ya, kamu ini nggak gini sama aku gitu. Dia bisa komplain. Tetapi yang dia komplainkan ini itu nonsense. Gitu ya, itu nggak masuk akal. Toh pasangannya ini katakanlah melakukan sesuatu tuh, kalau mari lihat ya, ini kalau mari lihat ya, dan jangan paksakan pembacaan ini harus sesuai dengan kehidupan nyatanya kamu sebagai yang melihat, entah ini kamu Aquarius ataupun cross watcher dari Aquarius gitu ya. Karena seperti mari sampaikan di intro, di pembukaan, bahwa ini tidak akan resonate untuk semua Aquarius, hanya bagi beberapa Aquarius saja. Gitu ya. Nah, jadi kalau mari orang-orang pasangannya Aquarius ini bisa kayak yang positif banget sesungguhnya dalam hubungan ini, gitu ya. Positif dalam dia hidup gitu. Nah, tetapi bisa ditangkap gitu ya, bisa dinilai oleh Aquarius ini enggak, masih kurang gitu. Ya, jadi kalaupun ada yang banget kekanak-kanakannya, itu bisa jadi energi dari Aquariusnya sendiri. Nah, sorry ya Aquarius ya, bagi kamu yang melihat, nggak usah dulu gampang gegeran, coba cek aja diri. Kadang-kadang kita mau yang kayak ginian gitu ya, mau yang kayak kita itu emosi-emosi nggak jelas gitu ya, mau kita itu tidak loose gitu ya, tidak gagal untuk menstabilkan diri ini gitu ya, dan bahkan kita bisa kayak melakukan sesuatu tuh yang capeknya aja yang ada, tetapi
capeknya aja yang ada gitu ya, namun tidak tepat gitu loh. Nah gitu ya, kita bisa kayak ngeluarkan energinya kita itu untuk sesuatu yang nggak pas gitu. Kita bisa kayak yang itu orangnya nggak efisien, kita nggak cerdas dalam melakukan sesuatu. Nah di sana ya. Jadi apapun yang kamu lakukan Aquarius untuk bulan Oktober ini, baik dari sektor apapun dalam kehidupannya kamu, itu pemikiran, tindakan, itu usahakan dia selalu untuk berselaras. Jangan terlalu terburu-buru, tetapi juga jangan terlalu banyak pasifnya di situ. Karena beberapa ini bisa ngomong aja ini yang banyak, ide-ide saja di sini yang banyak. Namun untuk manifestasinya itu buruk, tidak dimanifestasikan atau cara-caranya itu buruk. Nah itu tadi sama seperti kayak mau mengambil perhatian pasangan, tetapi dengan cara melakukan sesuatu yang justru bisa bikin orang tuh ilfeel gitu ya. Untuk saat sekarang ini bisa aja pasangannya kamu Aquarius itu kayak yang dewasa gitu ya. Ini dewasa kalau mari tangkap ya energinya dia dari pasangan. Nah bisa aja dia sekarang bisa memaafkan kamu, tapi jangan sampai suatu saat orang ini akan muak gitu ya, akan capek untuk ngadepin kamu. Ya kondisi dia sekarang ini memang stabil banget, tapi jangan yang stabil seperti ini tuh digoyang-goyang dianya gitu ya, untuk nanti akhirnya bertindak nggak karu-karuan, bertindak sesuatu yang justru kamu juga sebenarnya tidak menginginkan dia berlaku demikian kepada kamu. Memang beberapa dari Aquarius di sini bisa itu agaknya masih terbawa-bawa energi dari masa lalu, katakanlah di situ ada trauma gitu ya. Tapi trauma ini tidak adil gitu. Itu kan traumanya dengan orang lain. Traumanya pun kan sudah selesai kayak gitu ya. Kisahnya itu kan sudah selesai. Tapi di sini bisa memanjakan diri dengan berlarut-larut dalam kepedihan, berlarut-larut dalam emosi, dalam kemarahan kayak gitu ya. Dan bisa ini kayak yang membuat pasangan yang sekarang itu sebagai tempat untuk nyampah gitu loh ya, nyampah emosi dari masa lalu ini. Nah hati-hati di sana ya Aquarius ya. Saya rasa untuk beberapa kalian ini sebenarnya butuh proses untuk healing gitu ya, biar kehidupan pribadinya kamu tuh lempeng, enak, nyaman gitu ya. Tarik waktu, butuh ambil waktu untuk healing. Healing itu dimulai dengan knowledge ya, mulai belajar cara-cara untuk menyelesaikan diri sendiri itu seperti apa gitu ya. Soalnya nanti satu-satunya yang bakalan susah adalah dirinya kamu sendiri. Nah di sana ya. Oke ya, itu aja. Jadi dalam pembacaan Aquarius bersama dalam pembacaan energy love life-nya Aquarius ini ya, ada energi, dipengaruhi oleh energi dari Aquariusnya sendiri, Sagittarius, Sagittarius, Aries di sana. Kemudian di situ ada energi dari Cancer, ada energi dari Virgo. Nah itu aja ya. Mungkin kalau untuk soal energi itu aja. Jadi energi yang mari baca di sini barusan zodiak itu bisa hanya sekedar energi, bukan menunjukkan dengan siapa kaum Aquarius sedang berdealing. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.